Yang mulia bagi yang Parada Pulau Komodo serta seluruh Halale! 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 Permaisuri di Baruga Arung Sengat dan disambut oleh Ketua Yayasan Ilagaligo bersama dengan Kepala Sekolah Budaya Luwu Ilagaligo dan seluruh keluarga besar Sekolah Budaya Luwu Ilagaligo. serta permaisuri dikalungi dengan kalungan sutra yang bermakna bahwa pengalungan bunga sebagai ungkapan Ilagaligo. Kami ucapkan juga kepada selamat datang kepada rombongan Sri Paduka Datu yang ke-40 dalam hal ini Dewan Adat 12 Kedatuan Luwu. Kami ucapkan sekali lagi selamat datang kepada Dewan Adat 12 Kedatuan Luwu. Kami persilakan kepada dan kepada seluruh hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Iya, pengambilan gambar selesai dan kami persilakan tanda bulu. Tari Paduka ditarikan pada setiap acara penting untuk menjamu raja dengan suguhan kue-kue dan penganan tertentu lainnya. Tarian ini menggambarkan nilai penghormatan yang tinggi oleh keluarga besar Sekolah Budaya Luwu Ilagaligo kepada Yang Mulia Sri Paduka Datu Luwu yang berkenan hadir di tempat ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, terimalah persembahan Tari Paduka oleh alumni Sekolah Budaya Luwu Ilagaligo.
izin tabik yang mulia, acara kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera kepada kita semua. Salamaki tapada salama. Yang terhormat Sri Paduka Datu Luwu ke-40 Yang Mulia Haji Lamaradang Makulau Opu Tobau SH beserta permaisuri. Yang kami hormati Dewan Adat 12 Kedatuan Luwu telah hadir Madika Bua La Syaifuddin Kadiraja Opu To Satya Raja SE, telah hadir Jemaah Tongang Detrandes Haji La Abdullah Sanat di Raja Oputo Sulolipo, telah hadir Macoa Lalentondro Lasadakati Arsyad, telah hadir Kepala Sekretariat Kedatuan Luwu Haji Andi Adnan Baso Urung SPD MPD, telah hadir Madika Ponrang Haji Lasanakira Opu Tobau. Yang kami hormati Ketua Yayasan I Lagaligo Ibu Sarma Hadiang SE MSI, yang kami hormati Kepala Sekolah Budaya Luwu I Lagaligo, dan Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Dengan memanjatkan segenap rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, acara silaturahmi Sri Paduka Datu Luwu ke-40 dengan seluruh keluarga besar Sekolah Budaya Luwu Ilagaligo pada hari ini, Sabtu 19 Juni tahun 2021 di Baruga Arung Senga, Belopa, dimulai dengan mengucapkan basmalah. Baik Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, selanjutnya mari bersama mendengarkan sambutan selamat datang yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan I Lagaligo kepada yang terhormat Ibu Sarma Hadiang SE MSI. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan Sri Paduka Datu Luwu ke-40 bersama permaisuri. Yang saya hormati seluruh Dewan Adat 12 Kedatuan Luwu yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini. Yang saya banggakan seluruh alumni dan peserta belajar Sekolah Budaya Luwu Ilagaligo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tapada selamat. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan hari ini merupakan suatu kehormatan yang luar biasa, karena di tengah-tengah kita telah hadir Yang Mulia Datu Luwu yang tidak pernah kita bayangkan akan berkunjung bersilaturahmi di tempat ini. Kami pula mengajak kepada kita semua untuk mengirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar junjungan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita, yang mengajak kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Datu Luwu bahwa sekolah ini berdiri karena berlatar belakang adanya kerisauan kami sebagai generasi muda Tanah Luwu yang saat ini melihat perkembangan semakin hari semakin maju, semakin cepat, dan juga turut menggilas nilai-nilai kearifan lokal kita. Itulah yang memanggil kami. Ada 7 tokoh pemuda, salah satunya adik saya, Dr. Andi Muhammad Ajiguna, yang merupakan putra pertama dari Macoa Lalentondro, yang sekaligus juga menjadi kepala sekolah di Sekolah Budaya Luwu Ilagaligo. Kekhawatiran kami tentu berdasar karena anak-anak kita hari ini sudah mulai tidak mengenal lagi nilai-nilai kearifan lokal kita, terutama budaya Sipaka Tahu, Sipaka Ingat, dan Sipaka Lebih. Olehnya itu
kami terpanggil untuk melakukan pengabdian kepada leluhur kami dalam rangka melestarikan tatanan adat dan nilai-nilai luhur budaya Luwu yang hampir punah. Kegiatan ini kami laksanakan dengan pengabdian tulus semata. Kegiatan sekolah ini berlangsung dari angkatan pertama sampai angkatan 4. Itu kami lakukan secara gratis. Nanti di angkatan kelima dan ke-6 kita ada beban biaya pendaftaran sebesar 100.000 dan dalam jangka waktu kurang lebih 3 bulan mereka belajar di sini. Kepada orang tuaku, Madika Buah, Madika Pondrang, Macoala Tendo dan Jema Tongeng yang senantiasa mendampingi kami, membimbing kami di tempat ini. Mereka datang memberikan materi, pengalaman-pengalamannya dan juga sharing terhadap kami bagaimana kita melestarikan kearifan lokal kita dengan secara gratis. Semua itu karena panggilan jiwa bahwa hal ini akan kita lakukan. Nilai-nilai luhur kita akan bertahan jika kita ikut serta di dalamnya. Begitu pula dengan Bupati Luwu yang telah memberikan dukungan penuh kepada kami, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu, Kepala Dinas Pendidikan, Kabid PAUD, Kabid Budaya yang selalu bersama kami di tempat ini, Yang Mulia. Orang-orang inilah yang menjadi tumpuan kami jika ada masalah, ada keluhan-keluhan. Sebagai anak, tentu setiap saat kami butuh bimbingan dan arahan. Begitu pula kepada Yang Mulia, kami mengaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, yang setiap saat saya tempati berkomunikasi, meminta petunjuk, sekalipun secara fisik Yang Mulia tidak tiap hari hadir di sini, tetapi bimbingannya selalu kami kenang setiap saat. Peserta yang ada di sekolah ini kurang lebih 300 orang, Yang Mulia. Mereka berasal dari tenaga pendidik, ibu-ibu PKK, camat, desa, lurah, dan beberapa ibu-ibu kepala dinas. Mereka datang bersama kami di sini dengan satu tujuan, untuk ikut serta melestarikan tatanan adat dan nilai-nilai luhur budaya Luwu. Insya Allah mereka akan menjadi ejen-ejen budaya yang tentunya juga akan menjaga nama baik leluhur kita, terutama kebesaran kedatuan Luwu. Itu yang bisa kami sampaikan, Yang Mulia. Sekiranya ada hal yang kurang dalam penerimaan kami hari ini, percayalah bahwa kekurangan itu datang dari saya sebagai anak dan kami sebagai generasi muda Tanah Luwu. Tentu berterima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Yang Mulia di tempat ini. Kami hadir dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Sri Baduka Datuk Luwu yang ke-40 serta hadirin yang berbahagia. Selanjutnya marilah bersama-sama kita mendengarkan arahan dan wejangan dari Sri Baduka Datuk Luwu yang ke-40 kepada Yang Mulia Haji Lamaradang Makulau Oputo Bau, Sarjana Hukum. Dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Dewan Adat 12 Kedatuan Luwu, Opo Madika Buah, Madika Pondrang, Macoala Tondrong, Opo Jema Tongeng, dan yang saya sangat cintai adalah alumni Sekolah Budaya dan itu kelihatan jika alumni ini juga anak-anak kalian yang masih dalam tahap belajar. Sebelum saya memulai sambutan saya akan mengkritisi panitia bahwa seharusnya saya tidak di sini. Tidak boleh ada meja. Seharusnya saya juga duduk bersama Anda di bawah.
lain kali jika saya kesini, saya mohon agar saya duduk bersama-sama kalian semua. Itulah budaya. Dalam prakteknya, itulah budaya. Setinggi apapun Anda, pada dasarnya kita adalah sama. Di sini banyak bangsawan, banyak orang hebat, banyak orang pintar. Namun jika tidak berbudaya, maka tidak ada nilainya di depan kita. Makin tinggi derajat bangsawan seseorang, saya ingatkan, makin tinggi derajat bangsawan seseorang, termasuk Datuk Luhut, maka dia akan lebih rendah daripada orang yang tinggi. Nah, ini amanah, bukan rendah diri, tapi rendah hati. Ini sifat orang Luhut. Makin tinggi derajatnya Anda, makin hebat Anda, makin pintar Anda, maka Anda lebih memperhatikan masyarakatnya daripada diri Anda sendiri. Oleh karena itu tidak pantas saya duduk di atas kursi. Istana tadi juga saya minta meja dikeluarkan. Jika kita lakukan secara adat, maka datu sama. Berbeda halnya jika dilakukan secara nasional. Kita menghadapi pejabat-pejabat negara, maka saya akan duduk sejajar dengan mereka. Saya tidak di bawah pejabat-pejabat itu, termasuk Presiden Republik Indonesia. Tapi kalau kita lakukan secara adat, maka lakukan secara adil. Saya betul-betul bahagia, gembira, walaupun badan saya sudah loyo karena gula saya lagi tinggi-tingginya, lagi naik beberapa hari ini. Tapi jauh hari sebelumnya saya pesankan kepada Sarma sebagai ketua yayasan, mohon saya diberi kesempatan untuk hadir dalam sekolah budaya ini. Saya mau lihat betul apakah kita sungguh-sungguh melakukan ini atau sekedar formalitas. Jika sekedar formalitas yang kita lakukan, maka tidak akan lama. Tapi jika kita dengan hati nurani kita melakukan ini, sebagaimana diungkapkan tadi oleh ketua yayasan, maka insya Allah ini akan berkelanjutan. Yang penting sekarang itu, baik alumni maupun yang dalam belajar, mari kita sama-sama belajar, karena belajar tidak pernah berhenti. Belajar untuk mengetahui bagaimana budaya Luhut. Pengalaman saya sebagai datu, budaya Luhut luar biasa. Cuman kita yang kadang orang Luhut tidak mau memahami, tidak mau menghargai budaya kita. Yang menghargai orang lain. Tahun 2019 Festival Keraton Nusantara dilakukan. Tidak pernah satu kali pun kita melihat sampai FKN 13 begitu kental dengan budaya. Baik itu di Jogja
Cirebon, Bima, dan sebagainya. Kita tunjukkan pada waktu itu, walaupun kita sangat minim, bahwa kami bisa Tolu berdiri di atas tatanan yang ada. Dan itulah kelebihannya orang. Bukan hartanya Anda jadi ukuran, bukan jabatannya kita yang jadi ukuran, tapi bagaimana kita berdiri di atas tatanan yang ada. Itulah yang disebut al-birana tanalu, kemuliaannya tanalu. Saudara saya dari Bali mau belajar ke sini. Kalau kita tahu Bali itu luar biasa budaya. Kita dengarkan waktu sambutan keluarga kerajaan Bali, begitu terharu melihat bagaimana budaya Tanalu. Namun saya juga memang merasakan keprihatinan yang besar. Pertama adalah memang kita mulai meluntur, terutama dalam sikap, bukan dalam gerak. Kita pandai sekali bergerak, di dalam bersikap tidak, kadang lupa, apalagi memasuki tahapan politik, seharusnya tidak. Beberapa waktu juga yang lalu saya ke Semenanjung Melayu, karena 9 kerajaan, 7 asalnya dari luar. Saya disambut luar biasa, karena mereka merasa kami orang luar. Mereka ingin sekali melihat siapa Datuk Luhur. Mereka ingin sekali, begitu mulianya kah orang Luhur, sehingga seluruh Nusantara ini mengakuinya. Kita kenal siapa Obudang Marewa, Obudang Manambu, Obudang Parani, Obudang Jela, dan satu lagi Obudang Tamas. Kelimanya bangsawan Lungu. Apakah dia kaya? Apakah dia sakti? Tidak. Tapi dia membawa kemuliaan tahu. Karena itu dia menjadi raja. Raja pertama di Selangor, Opulumu. Opulumu anak daripada Obudang Jela. Lalu Sultan Riau, Obudang Parani. Lalu Kerajaan Mempawah, Obudang Manambu. Banyak contoh-contoh bahwa kebesaran kita itu tidak ditunjukkan oleh sekedar alam saja, tidak ditunjukkan sehebat apapun kita punya emas, tidak tunjukkan sehebat apapun kita punya materi yang ada, tapi lebih tunjukkan kepada kemuliaan manusianya. Harapan saya kepada anak-anak sekalian, baik yang sudah lulus maupun yang dalam tahap belajar, ini esensi budaya Tanalu. Menari, silahkan menari, apapun Anda lakukan. Tapi esensi Tanalu adalah kemuliaan itu sendiri. Itulah budaya tertinggi yang harus diajarkan kepada kita semua.
Paju Lu. Sering dalam kata sambutan saya di beberapa tempat bahwa pada dasarnya manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Biarkanlah sekolah-sekolah formal, pendidikan formal itu mendidik kita punya akal. Biarkanlah orang lugu menjadi hebat dalam pemikirannya. Kita didik menjadi profesor, kita didik menjadi jenderal, apapun. Tapi harus ada yang bertugas mendidik batin orang lugu. Itulah agama, itulah budaya yang kalian lakukan. Apresiasi saya sangat tinggi karena akal saja tidak membuat orang itu hebat. Batin saja tidak membuat juga orang hebat. Tapi keseimbangan antara akalnya dan batinnya, inilah orang hebat. Inilah orang lu, pakar lu. Saya sedikit emosional karena keprihatinan saya luar biasa. Kita ini orang lu, kita berlomba-lomba hanya sebelah, hanya akal jasmani saja. Tidak pernah lagi diisi batin kita. Padahal senantiasa di sisi kanan saya sebagai Datuk selalu diingatkan, Datuk, ada fakta di samping, jaga keseimbangan ini. Jangan hanya berpikir akalnya saja, tapi batinmu juga harus diisi. Jaga keseimbangan alam ini, jaga keseimbangan manusia lu. Boleh kita berlomba-lomba jadi orang hebat, bagus sekali, saya senang sekali ya. Tapi orang hebat lu yang bermartabat. Ini yang dicontohkan oleh pemuda mereka. Ini yang dicontohkan oleh pemuda mereka. Itu yang dicontohkan oleh Datuk Lu Setia Raja. Terima kasih Sarma, terima kasih Obu mengundang saya dalam kesempatan ini. Dan saya bersama istri saya betul-betul gembira, namun saya betul-betul juga emosional. Ya, terus sekali saya kasih sambutan tapi dengan emosional, karena keinginan saya juga sama dengan kalian semua. Apa saya tidak ada apa-apanya. Saya pensiun, sudah melewati semua tahapan itu. Saya sungguh ingin ke depannya sekolah budaya Lu ini menjadi pelopor bagi bangkitnya batinnya orang. Oleh karena itu, keinginan saya tidak hanya di Sengkang, tidak hanya di Belopak, tapi seluruh Talalu ada sekolah budaya. Jadi terima kasih Ketua Yayasan, saudara-saudara semua,
kedepannya kita bersama betul memahami sifat orang tua. Patut riada pasang rasa pakak. Jangan hanya tumpukan kepada anak, tapi sandarkan kuda bersarang. Kalau Anda tumpukan saja, tumpu itu begini, itu akan roboh jika tidak ada sandarannya. Harus bersama. Sandaran juga tidak ada nilainya jika tidak ada tumpuannya. Itulah kombinasi manusia. Sekali lagi harapan saya, anak-anakku, adik-adikku, saudara-saudaraku, orang tua, mari sama-sama dengan pidato luhur. Mari sama-sama dengan saya membangun batin wijaya luhur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, demikian tadi wejangan arahan sekaligus bimbingan dari Sri Paduka Datulu ke-40 Yang Mulia Haji Lamaradang Makulau Opu Tobau. Dan terima kasih kami ucapkan sebagai kesimpulan dari apa yang disampaikan, bahwa mari senantiasa berlandaskan pada falsafah budaya luhur patupo riadae pasandre risanae. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kita beri aplaus yang meriah. Yang kami muliakan Datulu ke-40, selanjutnya mari bersama mendengarkan sepatah kata selaku Dewan Pembina yang akan disampaikan oleh Mak Dika Buah kepada yang terhormat La Syaifuddin Kadi Raja Oputo Satya Raja SE. Kami persilakan. Kami pun para jangan dampeng datue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita pada selamat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamu ala ilaha illallah. Wassalamu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang mulia Sri Paduka Datulu beserta permaisuri yang saya muliakan, para Dewan Adat 12 yang sempat hadir, yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua Yayasan Ilagaligo beserta seluruh pengurus Sekolah Budaya Luwu Ilagaligo, dan yang saya sangat banggakan adalah seluruh keluarga besar Sekolah Budaya Ilagaligo Luwu. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, dan salam dan taslim tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama yang saya mau sampaikan bahwa apa yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Datu kepada kita sekalian, sebenarnya hampir seluruh sudah kita ajarkan di dalam Sekolah Budaya Luwu ini setiap angkatannya. Dan terutama tadi ada yang saya ingatkan bahwa apa itu antara keseimbangan antara batin dan akal kita, sebenarnya itu sudah kita sampaikan dulu dalam pemahaman. Ya, kita istirahat.
Oke, saya lanjut. Jadi tadi sudah disampaikan yang mulia bahwa bagaimana keseimbangan antara batin dan pikiran kita. Ini sebenarnya kita sudah sampaikan di dalam materi yang saya biasa bawakan, tapi saya membawa lewat sekopatan rupa. Tapi ini sebenarnya sekopatan rupa ini adalah ilmu keseimbangan. Ya. Tetapi apa yang bisa menyeimbangkan? Saya selalu mengatakan apa yang bisa menyeimbangkan antara 4 unsur di dalam diri kita, atau tadi dikatakan antara akal dan batin kita, atau antara roh dan jasmani kita. Apa yang bisa menyeimbangkan itu? Tiada lain, apa yang bisa mengikat tiada lain adalah setelah kita menaruhnya satu telur di atas. Apa itu artinya? Artinya itulah satu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bulat seperti itu. Itulah yang bisa menyeimbangkan. Tanpa itu tetap ini terpisahkan. Kenapa? Karena akal pasti lari lain dan batin juga pasti lari lain. Tapi jika ada takwa berdasarkan patupur ya ada pasal dari sarai, maka itulah yang mengikat dalam satu kesatuan. Dan insya Allah akan sejalan di dalam melaksanakannya. Demikian. Dan satu tabik, saya sedikit mau kenapa saya baca sebenarnya pikiran daripada panitia dan pengurus ini, kenapa datu harus ditaruh duduk di atas. Saya bukan membela panitia pun, tapi memberi klarifikasi. Kenapa itu? Karena kami jauh sebelumnya kami sudah membaca di Facebook bagaimana kesehatan yang mulia sebenarnya, dan inilah yang menjadi pertimbangan sehingga yang mulia ditaruh di atas. Ya, tapi walaupun barangkali saya lebih tua, tapi saya masih lebih sehat kelihatan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Dewan Pembina Sekolah Budaya Luwu, dalam hal ini Madika Buat. Kami ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Saifuddin Kadir Raja Opu Dr. Raja. Dan hadirin yang kami hormati, saat ini kita telah sampai ke acara istirahat. Kami persilahkan Yang Mulia Sri Paduka Datulu yang ke-40 beserta permaisuri untuk beristirahat dan mencicipi hidangan yang telah kami sediakan. Demikian pula kepada seluruh hadirin yang berada di Baruga ini, kami persilahkan untuk mencicipi hidangan yang telah disediakan. Dan dalam acara istirahat ini akan diisi dengan persembahan lagu Lembata Tanah Luwu oleh seluruh alumni dan peserta Sekolah Budaya Luwu Ilagaligo kepada Yang Mulia Sri Paduka Datulu. Terimalah persembahan lagu Lembata Tanah Luwu.
alumni. Ya, kami persilakan. Kepada MC ada dulu untuk berfoto bersama dengan sebelum meninggalkan lokasi ini. Yang pertama pada seluruh pengurus, fasilitator dan dewan pengarah, mohon perkenan dari paduka menikmati filmnya untuk kiranya dapat mengambil gambar. Budaya Luwu ini batu loncatan yang luar biasa prakarsa daripada anak-anak muda yang tergabung dalam yayasan Belajar Hidup. Saya apresiasi sekali apa yang dilakukan. Saya sangat bangga melihat dan harapan saya ke depan. Tadi sudah saya kemukakan bahwa tidak berhenti di sini. Karena Luwu itu luas sekali. Mulai dari Sengak, lalu kemudian kalau bisa sampai ke seluruh Lumpai, Kolaka, Morowali, dan Sosok. Inilah harapan terbesar saya yang saya gantungkan kepada beliau sebagai ketua yayasan dan para tokoh-tokoh yang ada di Luwu, agar semua bangkit bersama-sama memajukan budaya tanah Luwu. Yang kedua itu adalah bahwa pendidikan ini memang penting. Karena hanya pendidikan saja yang bisa kita membuat cerdas, membuat kita lebih bijak dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, sekolah budaya Luwu harus terus berkembang ke depan. Syukur-syukur bisa menjadi suatu perguruan tinggi budaya. Ya, amin. Itu luar biasa. Kalau itu bisa dilakukan, indah sekali. Saya rasa demikian ya. Salam semua kepada keluarga. Naamang masandang tununtan ake toro sijil tanah Luwu surugan nalino.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita pada selamat. Kegiatan hari ini merupakan sebuah kesyukuran yang luar biasa karena Sekolah Budaya Luwu dikunjungi langsung oleh Yang Mulia Datuk Luwu ke-40 Haji Lamaradang Makulau Oputabau. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari seluruh kegiatan di Sekolah Budaya Luwu yang kita ketahui sudah memiliki alumni 364 orang dengan 6 angkatan. Saat ini masih berlangsung pembelajaran angkatan ke-6 yang berjumlah 56 orang. Sekolah ini hadir sebagai salah satu media atau solusi dalam rangka ikut melestarikan tatanan adat dan nilai-nilai luhur budaya Luwu. Yang kita ketahui secara bersama-sama bahwa perkembangan zaman tidak bisa kita elakkan karena begitu cepat dan begitu maju, tetapi nilai-nilai kearifan lokal kita tidak boleh punah. Terima kasih.